Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan keanekaragaman hayati laut. Yang pertama, ekosistem pesisir yang secara permanen atau berkala tergenang air. Seperti yang digambar. Yang gambar pertama itu hutan mangrove, yang kedua estuaria, yang ketiga pantai, dan yang keempat pulau-pulau kecil. Kita masuk hutan mangrove, yaitu karakteristik parameter lingkungan utama hutan mangrove di Indonesia. Untuk karakteristik sendiri yaitu ada 3 tipe. Yang pertama tipe hutan tropika dan subtropika yang khas tumbuh di sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Yang kedua, banyak dijumpai di wilayah pesisir yang terlindung dari gempuran ombak dan daerah yang landau. Yang ketiga itu tumbuh optimal di wilayah pesisir yang memiliki muara sungai besar dan delta yang aliran airnya banyak mengandung lumpur. Adapun tipe komunitas hutan mangrove, klasifikasi hutan mangrove berdasarkan bentuk hutan dan kaitannya dengan proses geologi serta hidrologi di Florida, USA. Yaitu ada 6. Yang pertama hutan delta (overwash forest). Yang kedua hutan tepi pantai (village forest). Yang ketiga hutan tepi sungai (Verifine forest). Yang keempat hutan daratan (basin forest). Yang kelima hummocks forest. Yang keenam hutan scrub forest. 6 tipe komunitas mangrove. Yang pertama itu overwash forest, gambar kedua Verifine forest, gambar ketiga Verifine forest, gambar keempat basin forest, gambar kelima hummock forest, dan gambar keenam scrub forest. Seperti yang digambar bisa kita lihat. Untuk klasifikasi hutan mangrove, yang pertama itu delta, terbentuk di muara sungai yang berkisaran pasang surut rendah. Yang kedua daratan lumpur, terletak di pinggiran pantai. Yang ketiga daratan pulau, berbentuk sebuah pulau kecil yang pada waktu surut rendah muncul di atas permukaan air. Yang keempat dataran pantai, habitat mangrove yang merupakan jalur sempit memanjang sejajar garis pantai. Seperti gambar di samping bisa kita lihat. Untuk pola zonasi mangrove dan asosiasinya dengan hewan air lain. Pembentukan zonasi dimulai dari arah laut menuju daratan yang terdiri dari zona Avicennia dan Sonetia yang berada paling depan dan langsung berhadapan dengan laut. Zona di belakangnya berturut-turut adalah tegakan Rhizophora dan Brugioera. Daya adaptasi, fisiologi, dan morfologi mangrove yang khas. Yang pertama itu perakaran yang pendek dan melebar luas dengan akar penyangga atau tudung akar yang tumbuh dari batang dan bahan sehingga menjamin kokohnya batang. Yang kedua berdaun kuat dan mengandung banyak air. Yang ketiga mempunyai banyak jaringan internal penyimpan air dan konsentrasi garam yang tinggi. Adapun parameter lingkungan utama yang itu ada 3, suplai air tawar dan salinitas, ketersediaan air tawar, yang konsentrasi kadar garam, mengendalikan efisiensi metabolik vegetasi hutan, volume air sistem sungai, dan irigasi dari darat. Efisiensi metabolik vegetasi hutan mangrove, ketersediaan air tawar tergantung dari yang A, frekuensi dan volume air sistem sungai dan irigasi dari darat. Yang B, frekuensi dan volume air pertukaran pasang surut. C, tingkat
evaporasi ke atmosfer. Yang kedua, pasokan nutrien ditentukan oleh berbagai proses yang saling terkait, meliputi input dari ion-ion mineral anorganik, bahan-bahan organik, dan pendaur ulangan nutrien secara internal melalui jaring-jaring makanan yang berbasis detritus, konsentrasi relatif, dan risiko optimal nutrien yang diperlukan ditentukan oleh yang A. Frekuensi, jumlah, dan lamanya pengenangan oleh air asin atau air tawar. Yang B. Dinamika yang kompleks dan sirkulasi internal detritus. Yang ketiga, stabilitas substrats diatur oleh penggerakan angin, sirkulasi, pasang surut, partikel tersuspensi, dan kecepatan aliran air tawar. Adapun hutan mangrove di Indonesia, yang pertama itu bakau, yang kedua api-api, yang ketiga pedada, yang keempat tanjang, yang kelima nyirih, keenam tenggar, yang ketujuh buta-buta, dan yang terakhir nipah. Estuaria di Indonesia. Ekosistem estuaria terbentuk di bagian hilir daerah aliran Sungai Das akibat pengaruh curah hujan yang tinggi dan luasnya daratan yang landai di daerah pesisir seperti di Sumatera, Kalimantan Jawa, dan Papua. Perikanan pantai di dekat estuaria dapat menopang pendapatan keluarga. Yang ketiga, estuaria Cimanuk yang berada di Jawa Barat merupakan tempat reproduksi bagi ikan belanak. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.